pemerintah yaitu PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tetapi banyak juga masyarakat yang belum paham. Ketika menerima sertifikat ya udah, taruh rumah, masuk rumah, simpan lemari, bahkan cuma dilihat gambarnya saja. Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Danang Surveyor yang begini nih ya, Mr. E. Bang, bisa jelasin nggak kenapa nomor SHM ada yang sama dengan dan ada yang tidak sama dengan nomor NIB? Oke, sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan dulu video ini ya kan di channel Danang Surveyor adalah channel edukasi. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semua sobat Danang Surveyor. Sudah nonton video ini dan sudah subscribe, like dan komen, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum ketemu jodohnya cepat ditemukan dengan jodohnya. Yang sekarang lagi dalam keadaan sakit semoga cepat diangkat penyakitnya dan sehat selalu. Jadi gini, akhir-akhir ini beberapa tahun ini banyak sekali masyarakat yang menerima sertifikat dari program pemerintah yaitu PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tetapi banyak juga masyarakat yang belum paham. Ketika menerima sertifikat ya udah, taruh rumah, masuk rumah, simpan lemari, bahkan cuma dilihat gambarnya saja ya kan, dilihat gambarnya saja gitu. Oh ini tanah saya bener yang kayak gini, pinggir jalan kayak gini. Udah masuk rumah, jebret, masukkan lemari, selesai. Dan ada juga yang ngecek nomor hak milik dan nomor yang NIB ya kan. Itu ada yang sama dan ada yang beda. Jadi gini, setelah ngukur, seseorang mendaftar pengukuran menuju sertifikat atau cuma di peta bidang untuk mengetahui mau jual tanah nih, mau jual tanah, daftar peta bidang, itu setelah diukur, bidang itu terpetakan dan mendapatkan nomor identifikasi bidang. Ya, NIB itu nomor identifikasi bidang dan hak milik nomor SHM, sertifikat hak milik atau nomor hak itu ya, nomor hak itu bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak HGU ya kan. Nah, itu semua itu terbit setelah peta bidang, didapat nomor identifikasi bidang, itu dilanjut ke sertifikat, terbitlah nomor hak itu. Ada hak milik atau hak guna bangunan yang Sobat Danang Surveyor tanyakan tadi. Nah, ada yang sama dan ada yang beda. Kalau yang sama itu hanya kebetulan saja, nggak masalah, itu sah-sah saja. Nomor itu yang nerbitin BPN, ya, sama-sama BPN. NIB juga BPN, nomor hak milik juga BPN. Jadi sama maupun beda itu nggak masalah, ya kan? Yang penting sertifikatnya asli dan bidangnya juga ada. Oke, saya mau jelasin tentang sertifikat karena masih banyak sekali sobat-sobat Danang Surveyor atau masyarakat di sana yang belum paham apa itu sertifikat ya. Nomor hak milik itu di mana sih, Bang, letaknya? Nah, ini sertifikat ya. Ini nomor seri blanko yang biasanya dipasang orang-orang di pinggir jalan itu dijual tanah bersertifikat dengan nomor hak milik nomor. Nah, itu nomor di sini biasanya di bawah sini. Nah, ada yang 2 digit terus titik, 2 digit lagi titik, 2 digit lagi titik, 2 digit lagi titik, 1 digit titik. Nah, itu kan saya jelasin dari yang 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. 2 digit berikutnya itu kode kabupaten. 2 digit berikutnya kecamatan. 2 digit berikutnya desa atau kelurahan. Baru 1 digit itu menandakan itu nomor hak milik. Kalau misalkan hak milik ya di 1 ya. Kalau HGB itu 3 ya. HGB itu 3. Oke. Setelahnya itu baru nomor haknya ya. Terus gimana Bang letak nomor
NIB itu yang ditanyakan Bang Mr. E tadi ya. Oke, nomor NIB itu ada di sini, di pojok sini ya, di pojok situ ada nih NIB ya. Itu juga terdiri dari dua digit pertama itu provinsi, dua digit berikutnya itu kode kabupaten, dua digit berikutnya kecamatan, dua digit berikutnya desa atau kelurahan, terus 5 digit itu nomor NIB-nya. Nah, biasanya nomor NIB itu tertulis juga di dalam tengah bidangan tersebut, tanah Bapak Ibu itu ya. Misalkan banyak tuh bidangan-bidangan yang tercetak di lembar gambar itu ya, yang Bapak Ibu punya itu sertifikat di rumah. Ketika banyak itu, banyak bidang ya, banyak bidang. Nah, bidangan Bapak Ibu itu yang mana? Biasanya itu yang tercetak tebal. Yang tercetak tebal, yang lainnya itu bidang-bidangannya tercetaknya tipis. Nah, bidangan yang dimaksud punya Bapak Ibu biasanya tercetak tebal. Dan di tengah-tengahnya ada nomor identifikasi bidang ya, bukan nomor induk bidang. Nah, banyak orang yang salah mengartikan tuh. NIB itu nomor induk bidang, bukan. NIB itu nomor identifikasi bidang ya. Jangan salah. Banyak tuh alumni-alumni mana itu sekolah yang udah tinggi-tinggi tapi nggak tahu NIB itu masih nyebutnya nomor induk bidang ya, enggak. NIB itu nomor identifikasi bidang. Oke, banyak tuh di tengah-tengah bidangan itu ada nomor identifikasi bidang. Nah, kalau sertifikat-sertifikat zaman dulu biasanya ada nomor hak miliknya di tengah-tengah ya. Kalau sertifikat yang udah baru-baru ini itu sudah pakai nomor identifikasi bidang. Nah, nomor identifikasi bidang yang punya Bapak Ibu yang garis tebal itu sama dengan 5 digit terakhir di nomor NIB yang di pojok situ ya. Pojok situ. Nah, seperti itu ya. Nah, nomor hak milik itu juga tercantum, pasti sama yang antara di sini ya. Di sini ini sama dengan yang di depan tadi, itu sama. Atau kalau yang di lembar eh, nama pemegang hak itu di samping nama pemegang hak. Itu ada nomor haknya juga. Misalkan nomor hak milik itu udah di situ. Ada nomornya itu ya. Misalkan hak guna bangunan atau hak milik, nah itu di situ ada. Kalau di bawah itu nomor surat ukur, itu lain lagi. Itu nomor surat ukur ya. Biasanya yang terpasang di papan tanah yang dijual itu pakainya nomor hak milik. Jadi jangan bingung ya. Bapak Ibu kalau mau masang tanah dijual itu pakainya nomor hak milik. Misalnya ya. Jangan tanah ini dijual dengan nomor sertifikat hak milik yang dicantumi nomor NIB ya. Nah, nomor NIB itu hanya nomor identifikasi bidang. Untuk mengidentifikasi bidang itu di desa tersebut yang sudah terpetakan itu nomornya ini gitu ya. Oke, jadi kalau sudah menerima sertifikat disimpan baik-baik, dipahami mana sih bidangan saya, dilihat di sertifikat gini ya kan. Oh, ini ternyata luasnya udah bener belum ya, dicek juga tanah saya yang dikira-kira tuh 10 kali 20 ya kan, 200. Oh udah pas. Atau 10 kali 20 199. Oh mungkin tanah saya miring ya kan, ya bisa jadi kan nggak siku. Di video saya sebelumnya sudah saya jelasin kenapa 10 20 itu nggak pas 200, ada yang kurang sedikit gitu kan, karena bentuk tanahnya nggak siku ya. Oke, sudah terjawab. Jadi setelah menerima sertifikat, saya harap sertifikatnya disimpan baik-baik. Video kali ini sampai di sini. Yang udah subscribe, saya doakan lancar rezekinya. Saya Dana Surveyor. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.